kembali lagi di Dokter Os Indonesia. Sekarang saya mau tanya dulu sama Zizi nih. Zizi paling suka itu minum air dingin apa air hangat? Kalau aku lebih memilih air dingin. Kenapa air dingin? Seger. Lebih seger ya? Lebih seger. Apalagi kalau cuacanya lebih panas Betul. gitu kan, kita maunya minum air dingin. Nah, yang dirasain apa? Seger aja enak gitu. Karena Tenggorokannya dingin. Betul, kalau air panas tuh walaupun kalau kita habis makan pedas itu kan banyak yang menganjurkan kalau kita lebih baik minum air panas kan, karena kepedasannya akan hilang gitu. Tapi aku tetap lebih milih air dingin walaupun lama kepedasannya. Tetap ya. Tetep. Apalagi kalau badan kita lagi terasa panas, kenapa kita cenderung milihnya air dingin? Tujuannya pasti untuk suhu badan kita itu inginnya lebih dingin lagi, Iya. ya kan? Padahal faktanya justru berdasarkan nih US National Medicine of Health, panjang lah ya. Pokoknya nih literatur dari orang-orang di sana gitu ya. Betul. Itu mengatakan bahwa faktanya air es atau minuman dingin itu tidak efektif untuk menurunkan berat badan atau suhu badan kita. Oh gitu. Karena Jadi yang namanya air es itu justru membuat suhu badan kita semakin panas. Nah, kita langsung lihat aja ya di meja demo ya. Oke. Ayo Zizi, kita ke sana. Antara air dingin dan air panas. Nah, kalau misalnya badan kita ini lagi terlalu panas ya, yang namanya suhu badan kita ini maunya diturunkan. betul. Justru efektif dengan yang namanya air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat ini bersifat counterintuitif. Jadi namanya suhu badan kita ini ibaratnya suhu badan kita ya. Ini badan yang reaktif terhadap air-air ini tadi. Oke. Kalau kita beri air panas, dia justru bisa menyebabkan yang namanya penurunan suhu tubuh. Oke. Karena kalau kita minum minuman panas nih, itu yang namanya suhu tubuh kita itu bisa mengeluarkan keringat, respon tubuh kita. Ya kan, kalau kita merasa bahwa kepanasan, tubuh kita akan mengeluarkan keringat, kemudian ketika keringatnya itu menguap, nah dia akan menimbulkan sensasi dingin atau sejuk di kulit kita. Akibatnya tubuh kita akan terlihat sejuk. Berbeda kalau kita terbiasa minum dengan air es. Kalau kita minum air es di suhu yang panas, kita memang ngerasa sejuk sementara di sini, ya kan? Tapi respon suhu tubuh terhadap air es itu tadi justru merasa bahwa lingkungannya sudah dingin nih. Kita naikin aja suhu badan kita. Akhirnya suhu badan kita jadi panas. Oh, justru jadi kebalikannya Jadi ya? kebalikannya, itu dia. Ya, itu tadi ya penjelasannya tentang gimana kok respon tubuh kita terhadap air dingin tuh malah bisa menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Itu dia kenapa kalau misalnya kita minum air dingin, itu ya bukannya badan kita merasa malah lebih seger, dingin terus-menerus, tapi justru malah badannya suhu tubuhnya panas. Jadi kita ngerasa kepanasan terus, kegerahan Padahal terus. kalau kita minum kerasa cuma sedikit ya, adem, enak, tapi ternyata justru Badannya masalah ngerasa belakang. terus panas. Oke. Di tenggorokan sih rasanya seger ya. Bener. Itu dia. Tapi ini tidak berlaku kalau misalnya nih, ya kalau misalnya kita lagi berkeringat berlebihan, gitu kan, atau misalnya kita lagi dehidrasi, gitu ya, aktivitasnya lagi banyak, olahraga, gitu, itu tidak berlaku karena misalnya kita minum air hangat, gitu ya, kalau kita minum air hangat. Ketika kita sudah berkeringat, justru malah menambah keringat itu tidak memberikan dampak apa-apa ke dalam tubuh kita. Oh, jadi kalau kita lagi dehidrasi atau lagi kepanasan banget nih, udah haus banget, itu lebih baik minum air dingin? Minum air dingin. Nah, karena air dingin ini lebih mudah diserap oleh tubuh yang berkeringat banyak dan dehidrasi, dan dia juga bisa menghambat terjadinya perparahan dari dehidrasi itu. Oke. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, sama Zizi dan juga sama penonton di studio. Kalau misalnya lagi demam, dikompresnya pakai air apa? Air hangat apa air dingin? Kalau saya air dingin, ibu-ibu air panas, air hangat? Ada yang hangat, ada yang dingin. Oh gitu. Kok air dingin? Air Yang dingin bener ya? yang mana? Nah itu dia. Sebenarnya kalau lagi demam nih ya, yang namanya anak-anak ataupun dewasa juga, sebaiknya dikompresnya dengan air hangat. Oh gitu. Jadi sama kayak tadi ya, teorinya ya sama Teorinya ya? sama lah ya. Yang penting kalau misalnya badan kita ini lagi panas nih di dalamnya suhunya ya, terus dikompres dengan air hangat, tubuh kita ini responnya akan merasa bahwa oh lingkungan sekitar kita ini sudah hangat gitu kan. Jadi kita sebaiknya menurunkan suhu tubuh dari dalam. Jadi demamnya turun. Kalau Zizi tadi mengompres dengan air dingin. es, tubuhnya akan merasa bahwa wah
udara di sekitar ini dingin, kita kedinginan nih. Naik lagi suhu tubuhnya, jadi demam lagi, nggak sembuh-sembuh ujung-ujungnya. Iya, padahal kalau selama ini menurut aku kalau badannya panas, dikompres pakai air dingin, otomatis badannya jadi dingin. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata kebalikannya ya. Iya, saya salah ibu-ibu. Lain kali kompresnya pakai air hangat aja ya. Itu dia. Oke. Baiklah pemirsa, Zizi itu tadi informasi seputar air hangat dan air dingin. Ya, selanjutnya masih ada informasi menarik di Dokter Ras Indonesia, jadi jangan kemana-mana.